Ya, saudara, penjabat Bupati Kampar Kamsol Rabu siang menghadiri dan membuka secara langsung rapat pleno ke-1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi dan penyerahan secara simbolik bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kampar. Dalam upaya mempermudah keuangan bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Kampar, pemerintah Kabupaten Kampar telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kampar. Rabu siang, penjabat Bupati Kampar, Kamsol, membuka secara resmi rapat pleno ke-1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kediaman Dinas Bupati Kampar di Bangkinang dan dihadiri Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Riau, Dr. John Armedi, Pimen, dan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Yunita Andriani, serta pimpinan perbankan di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam penyampaiannya, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Suhermi, mengungkapkan Kabupaten Kampar pada tahun 2022 lalu merupakan kabupaten yang tertinggi seprovinsi Riau dalam merealisasikan kredit usaha rakyat. Jumlah debitur yang menerima kredit usaha rakyat untuk tahun 2022 ada sebanyak 25.618 debitur dengan total dana yang telah dikucurkan sebesar 1.056 miliar lebih. Dan Kabupaten Kampar saat ini telah memiliki 1 desa inklusi, yakni Desa Kualunenas yang berada di Kecamatan Tambang. Tadi Pak Bupati menyampaikan, alhamdulillah dengan pergerakan daripada PUR ini, paling tidak bagaimana percepatan ekonomi yang ada di Kabupaten Kampar kita, alhamdulillah indikatornya jelas, bahwasanya indikator 1,56 triliun lebih penyaluran PUR di 2022 dengan 19.000 lebih debitur yang ada di Kabupaten Kampar. Target-target ini insya Allah kita akan lebihkan di tahun 2023. Tentu barangkali kita tutup dulu dengan pleno ini dengan kesimpulan pertama, bahwasanya kesimpulan kita pertama adalah untuk program kerja TPAD Kabupaten Kampar memang 6 program. Yang pertama adalah optimalisasi PUR, alhamdulillah target tadi kita upayakan. Yang kedua adalah perluasan desa inklusif keuangan yang sudah ada di Desa Kualunenas, nanti kita bekerja sama Bu untuk di Desa Kota Tuo. Yang ketiga adalah optimalisasi layanan akses keuangan melalui agen bank. Yang keempat adalah optimalisasi asuransi usaha ternak sapi, target kita 500, mudah-mudahan Pak Pinjam ini bisa kita tingkatkan. Yang kelima adalah tanaman padi, kita coba dengan 1.000 hektar, dan ini mungkin yang nomor 6 kami sedang berjalan nih Pak, bagaimana mensosialisasi satu rekening terhadap satu pelajar yang ada di Kabupaten Kampar. Itu kesimpulan yang pertama, kita sepakat dengan program kita untuk di Kabupaten Kampar, dan juga kami mohon nanti dari Pak Pinen juga bersinergi kalau seandainya ada program-program yang ada di provinsi, karena provinsi wilayahnya kan ada di kabupaten itu Pak Pinen, kita sinergikan dengan yang ada program kami di kabupaten. Dan juga mohon nanti Pak Ibu OJK untuk juga membantu kami. Yang kedua, untuk rapat-rapat pleno yang akan datang, kami juga mengharapkan kepada kita semua nanti mungkin barangkali realisasi daripada penyaluran kita Pak Bang. Jadi nanti penyaluran ini, karena di posisi triwulan pertama daripada hari ini baru sekitar 800 lebih, kita sudah mengakhiri triwulan pertama. Inilah harus kita bagaimana upaya sosialisasi kepada masyarakat. Penjabat Bupati Kampar, Kamsol, menyampaikan ketersediaan akses keuangan bagi masyarakat pada berbagai lembaga produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kampar menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar.
Untuk itu dirinya minta kepada TPKAD Kabupaten Kampar agar segera menyusun program-program strategis yang bermuara terwujudnya akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan para pelaku UMKM di Kabupaten Kampar. Kita memang ada yang unggulan, tapi semuanya tetap harus kita dorong. Semahal usaha kecil apapun dia yang secara pribadi perorangan, itu kan saya sampai Basnas. Basnas juga mendorong misalnya untuk penjual goreng, penjual barang harian ya, istilahnya pedagang kaki lima pun ya, dan kita dorong untuk ada peningkatan usaha mereka. Minimal mereka berusaha bisa menutupi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya. Kalaulah kebutuhan hidupnya tersendiri terpenuhi, berarti kan mereka punya uang untuk belanja. Nah, berarti daya belinya meningkat. Itu sudah bagian dari percepatan akses keuangan itu sendiri. Namun yang juga untuk meningkatkan PAD tetap kita dorong untuk lebih besar lagi, seperti sektor-sektor yang kita dorong, perikanan, pertanian, peternakan, itu kita dorong besar. Kedua juga sektor-sektor yang menengah ini kan, yang untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat juga kita dorong semua supaya ini bisa simultan dan bergerak bersama. Ini menjadi bagian penting dalam rangka mendorong ekonomi saat ini, apalagi lebih kurang 2 tahun lebih kita dilanda COVID-19, tapi saya rasa ini termasuk cepat pemerintah daerah, tapi jangan sampai ini terlena, kita ke depannya akan tidak bergerak lagi. Namun yang sudah dapat kur ini, itu harus juga dikawasi dan dikontrol, supaya mereka jangan supaya jangan terjadi kendala. Kadang-kadang dalam usaha seperti yang saya jelaskan tadi, saat mereka menyusun perencanaan seperti ini, tapi setelah pelaksanaan itu berbeda, hingga timbul rasa shock gitu kan dalam menjalankan. Tapi kalau perlu ada pendampingan yang perlu dibantu oleh pemerintah maupun perbankan sebagai konsultan memberi penjelasan sendiri sehingga dia bisa semangat dan bangkit lagi. Jadi semangat itu jangan sampai hilang. Sudah itu rasa cemas dalam rangka penggunaan keuangan pemerintahan juga jangan ada. Nah, jadi supaya untuk menghindari itu seperti apa, kita harus memberi pendampingan selalu dan kita sudah harus menyiapkan komponen ekosistemnya. Jadi ekosistem dalam rangka pengembangan usaha. Di akhir kegiatan, penjabat Bupati Kampar, Kamsol, juga menyerahkan secara simbolis bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kampar yang disalurkan oleh masing-masing bank, diantaranya Bank Syariah Riau Kepri dan Bank Syariah Indonesia. Kegiatan sendiri dihadiri para pelaku UMKM yang ada di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.